Oke. Ini cocok nih, bisa jadi berapa segmen konten iya tuh, juga. yuk. Bener juga nih, menurutnya banyak banget pilihannya, Pak. Iya. Nih, Mumpung rakai hujan semua. yuk. Iya, Kita bener, Iya masak nih, Pak. dulu yuk. cocok banget nih. Kita pesen satu-satu dah ya. Siap, Kita cobain boleh, Pak. satu-satu ya. Oke. Oke, yuk, Yuk, kita yuk. pesen. Lu nggak usah pesen. Enak aja. Yuk. Pesen diem-diem lewat Aryo ntar. Enak aja. Udah capek gue nyetir. Nah, ini bakso gorengnya nih, Baunya wangi. spesialnya nih udah datang Baunya wangi nih. banget yuk. Ya, yang lain butuh persiapan yang lagi karena pesennya banyak kan tadi kan. Ya udah ini kita dulu nih. Diam. Karena posisi di sini jadi di sini. Ini buat kita dulu, Ibu ya. Ya kan tadi dia curang datang ke sini duluan udah makan kayaknya dia mah. di Iya, sini. gue tahu yang pesen banyak udah. Udah, gua Yuk, coba liatin yuk, aja sebelum deh. di konten yuk. Nih, ceritanya nih. Spesial. Coba yuk. Dan ini kan biasanya bakso goreng babi ya. Ini enggak. Ini bukan. Alah, gitu. Nih nggak apa-apa sih, duluan coba nih. Duluan Oh, kan kamu boleh. yang, Duluan, yang nyobain. konten. Rekomendasi Pak Risto ya. Lu satu, buati satu, sisanya gua. Kita pesan lagi kalau gitu. Ya, Bu. iya kita pesan lagi, tenang aja. Ini Oke. satu porsi, Coba. isinya 3 Sambalnya. kalau lihat di sini. Oh. Mari kita tes. Ada kan? Jadi ini memang udah menu spesialnya lah dari waktu di Bogor ya. Sampai sekarang juga masih jadi menu andalannya. ASMR yo. Oh, ini beda banget nih, luarnya crunchy banget. Garing, dalamnya tapi lembut ya, soft gitu. Enak banget sih, Pak. Pak, lo kan alergi ini kan, Pak. Seafood-seafoodan buat sini aja ya. Atau aja cukup ya. Gua alergi sambelnya. Kalau lu alergi udangnya kan, nah jadi lu sambelnya aja, gue ininya cocok kan, pas kan. Enak banget. Enak Bakso goreng kan? beda sih, beda teksturnya sama yang biasa yang kebanyakan itu kayak ini. Enak banget. Jadi bikin sendiri ya? Produksi sendiri? Kalau nggak salah sih ya, ya nanti ya sayang sih Enggi nggak bisa join ke sini, dia lagi ada kendala. Tapi tadi sebetulnya saya udah telepon dia sih, nanya nih pindah dari Bogor ke Cibubur sini, dia bilang ya Pak, karena satu memang lebih mudah melakukan manajemennya karena dia tinggalnya memang nggak jauh dari sini. Oke. Terus yang kedua ya memang secara market ya, secara market di Cibubur sini lebih rame timbang di sana karena tempatnya juga kalau kita lihat juga lebih strategis ya. Betul. Lebih strategis. Ini kan kayak food court gitu Betul, ya. betul. Kalau di sana kan rumah yang ya pemukiman lah Jadi istilahnya. dia pindah ya, bukan buka lagi ya. Dia pindah ya. Pindah, tapi kalau nggak salah tempat produksinya masih di sana. Tempat produksinya masih di sana, tapi outlet lah, kita bilang outlet ya, outletnya di sini ya, karena pendekatan pasar tadi gitu. Oke. Nah, kalau bicara tentang pendekatan pasar, mungkin kamu bisa share juga, yo. Oh, ya. Kalau konten itu kan, kamu ada konten tentang UMKM ya, ya Ada kan? juga dia konten tentang makanan apa yang lagi tren Betul. di Iya, terus iya. lagi bahkan dari restoran gede juga dia ada sih Pak, tapi pokoknya yang lagi tren gitu ya. Iya, ya itu kan apa namanya, pemilihan itu gimana tuh, yo? Semata-mata karena random pilih gitu, atau misalnya kamu tadi yang lagi hype, yang lagi tren, atau yang mungkin follower kamu saranin gitu atau gimana ya? Oke, Gimana? Gini Pak, kurang lebih kalau dunia konten itu sama dengan kalau kayak dunia bisnis ya. Jadi kita butuh market penonton. Oke. Kalau bisnis kan pasti butuh market pelanggan dari barang atau jasa tersebut. Nah, kita marketnya adalah penontonnya. Jadi kita melihat apa yang lagi rame nih saat ini. Karena di situ penonton akan banyak mencari video tersebut atau konten tersebut. Walaupun misalnya sebagus apapun kontennya, tapi misalkan yang di kontenin itu lagi nggak hype, kayak tadi Pak Risto bilang, lagi nggak rame,
views-nya nggak terlalu banyak. Gitu. Jadi ada beberapa restoran besar yang baru mengeluarkan produk baru. Nah itu yang saya kontenin. Cuman kan mungkin restoran besar tersebut nggak selalu ya. Dalam sebulan belum tentu. Biasanya per 3 bulanan atau kadang malah ada yang lama Atau per 6 event bulan. khusus gitu ya. Betul. Jadi Mas Ayes yang kontennya per rame itu doang gitu. Sedangkan daily-nya butuh. Itu saya kulik terus Pak. Jadi apa yang lagi rame ini, kuliner kah atau barang kah? Karena konsep saya honest review. Jadi produk yang emang lagi rame, entah itu sepatu, entah itu parfum, men's apparel, helm pun karena saya hobi helm juga. Dan itu ada penontonnya. Gitu. Pelajari marketnya tuh dari situ. Berarti terus ya, terus belajar, terus ngeliat, Betul. terus itu sumbernya dari mana aja tuh? Informasi Bu dari internet, sosial media, apa yang lagi rame, itu updatean terbaru. Sekarang semua orang posting kan cepet banget ya. Nah itu saya sebagai yang mereview jujur membuktikan bener nggak nih. Gitu. Apa tadi kata-katanya review jujur itu tagline-mu ya? Betul. Ya. Gitu. Jadi topik daripada channel kamu tuh udah mulai sedikit bergeser ya. Tadinya kan makanan, Kuliner. gitu, kuliner. Betul. Terus tadi sekarang ada apa? Helm, terus apa tadi? Parfum sama sepatu. Tapi terlepas dari produknya, berarti mengacu pada apa yang lagi tren, apa yang lagi hype gitu ya. Betul. Jadi konsepnya melihat kepada apa yang lagi rame dan tren di pasar. Ya. Gitu. Lapar ya, sorry. Iya, ini Dari ngambil Bu, tapi Sorry. betul. Habis lu sih. Karena kalau enggak, saya pernah coba Pak ada sebagai contoh produk parfum ya, ini emang bagus banget, aromanya oke dan sebagainya, tapi nggak lagi rame, ya viewsnya kurang dibanding parfum baru yang lagi rame, bahkan itu kayak lagi istilah kata digoreng lah di market sosial media, rame penontonnya. Gitu. Iya. Ya, jadi perhatikan market sih kalau saya juga. Iya. Ya memang ini aspek penting sih dari bisnis ya, bahwa kita mungkin boleh punya suatu idealisme, tapi kalau misalkan marketnya itu berbeda ya mau nggak mau kita harus ngikut ke market gitu ya. Kita harus ngikut ke market karena dengan market itulah yang akan membentuk penghasilan atau pendapatan bagi kita. Jadi kalau kita melakukan yang nggak sesuai dengan market ya berarti kita nggak dapat pendapatan atau penghasilan yang maksimal gitu. Dengan kata lain nggak boleh sombong ya. Betul. Jadi maksudnya ngelihat trennya apa, terus ini gue biasanya nggak ini nih kontennya, gue nggak mau gitu ya, nggak boleh gitu ya. Tapi karena market lagi banyak, Iya. ikut aja Bu. Fleksibel dan agile lah kalau secara teori ya. Artinya kita harus fleksibel dan harus lincah mengikuti kemana perkembangan gitu ya. Kita nggak boleh stay di satu konsep walaupun menurut kita ini bagus, tapi kita lihat ternyata setelah teruji beberapa waktu ini nggak cocok dengan kebutuhan pasar. Betul, gitu. pasar yang utama. Itu mungkin juga yang membuat Enggi menambah menu ini nasi. Iya, Tadinya market sekitar sini kali, Bu, ya? Mungkin. Konsumennya kayak lu yang banyak maunya, makanya banyak nih tuh ada bakmi apa nih namanya Gue lagi nih, gue lagi yang kena. Triat nih. Wah, ini cocok banget buat Nasi ayam Gue saya tertarik lagi sih. yang kena. Karena biasanya orang Indonesia kalau belum kena nasi belum kenyang ya. ya. Terus mungkin ada yang suka ayam ini gitu, ada yang Ada mau yang kayak lu, komplit. maunya tiga-tiganya gitu kan? Ini kan lu triat gitu loh. Gue maunya yang spesial. Spesial. Iya. Dan ini untuk bakmi Taruma udah jalannya berapa ini? Maksudnya berapa lama runningnya dari yang sebelum tempat lama Pak? Nah ini menarik ya. Enggi. Bakmi Taruma ini kan sebetulnya masuk di konten you, mungkin nanti ada di bawah itu ya. Itu tahun lalu, dua tahun lalu kali ya mungkin ya. Pokoknya salah di awal-awal ya mungkin 2 tahun lebih kali ya. Saya juga kurang paham. Nanti kita tanya ke Enggi lah. Tapi kalau saya nggak salah kita waktu ke sana itu 2 tahun lalu dan kita kemari lagi ya mungkin kurang lebih segitu sih. Kurang lebih segitu. Berarti perkembangannya lumayan ya selama ini mengembangkan menu, apalagi nih ada tag ini nih new. Wah, ini berarti dia ini bakmi laksa. Iya. Kuah laksa. Itu baru banget.
Kalau Hainam nih baru kayak menarik. munculnya pas Imlek tahun kemarin deh kalau nggak salah. Oke. Iya. Salah ya di IG-nya ya. Ya. Enggi tolong saya diralat kalau saya salah. Ya nanti IG-nya ditambahin di bawah sini. Dari yang udah pernah Pariso dan Buati coba, taste-nya mantap. Rekomen banget. ya. Mantap. Makanya kita mau Siap. coba secara taste Masih dipertahankan sama nggak? enggak? Masih sama enggak? Jadi review jujur nih. Iya. Yuk kita kayaknya udah mau datang nih Oke. ya. Yuk kita boleh. kita cobain sekalian review jujur nanti mungkin bagaimana dari Oke, kamu Pak. gitu ya. Oke. One eternity later. A few moments later. Mas, mau pesen dong. Ini satu bakmi spesial Taruma. Terus satu yamin, satu yang biasa. Terus sama ini nasi Hainam char siu ya, satu. Terus satu lagi bakmi apa ini? Triat, ya itulah pokoknya yang itu ya. Ya jangan pakai lama ya Mas. Tambah sebentar. Bakso gorengnya 2 porsi. Ya, oke, siap. Halo? Apa? Ya. Udah mau pulang. Minta pesan apaan? Ya Allah. Apa? Tadi yang ada di itu apa foto yang Ibu kirim. Bentar dulu. Bacain yang bener. Yang jelas. Apaan bakmi spesial Taruma? Terus pangsit kuah, terus nasi Hainam ayam panggang. Ini buat siapa sih banyak amat? Temanmu mau datang Pak ya? Oh, tambah satu bakmi ayam char siu. Ya, udah jangan nambah lagi udah. Bangkrut ntar. Dah. Ya, secepatnya pulang.